Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sesuai syariat, salam sehat dengan bekam. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Ibu Nabawi. Pak, penanganan autoimun bagaimana? Baik. Kalau bicara tentang autoimun, lebih dari 80 penyakit tentang autoimun. Ada psoriasis, ada leukemia, ada lupus, macam-macam. Tapi semua ini punya kesamaan, sama-sama nyerang diri sendiri. Idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Diduga pertama adalah faktor kerentanan genetik. Yang kedua, faktor dari lingkungan, stres, baik itu stres terhadap darah, stres radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, stres pikiran, pokoknya stres seperti itu. Jadi faktor lingkungan baik itu dari dalam maupun dari luar tubuhnya. Kenapa imun kita bisa gagal mengenali organ tubuh kita sendiri? Kenapa imun kita bisa menyerang diri kita sendiri? Kenapa imun kita bisa bingung membedakan mana kawan, mana lawan? Imun kita nggak cerdas. Bahasanya, ini penyakit kilap. Nonjokin teman sendiri. Seperti itu. Kalau bahasa sering, nggak kilap. Jadi ingat, kata-kata Imam Syafi'i bahwa karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Menghilangkan kecerdasan. Jadi sistem imun kita hilang kecerdasan. Maka apa yang harus ditangani? Ingat bahwa dalam sebuah terapi itu metodenya yang pertama nguatin tubuhnya. Jadi dalam perawatan tibu daya itu kan, yang pertama adalah kuatkan tubuhnya, yang kedua adalah hilangkan penyebab penyakitnya. Untuk menguatkan tubuhnya, langkah awal yang pertama adalah puasa. Kenapa puasa? Karena ada hadis yang menyebutkan walaupun doi berpuasalah niscaya kamu sehat. Secara medis seperti apa? Ketika Anda puasa, buat jendela makannya antara jendela makan sama jendela puasa, lebih banyak jendela puasanya daripada jendela makan, akan terjadi yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu membuat sel, kita tahu bahwa yang namanya organ imunitas salah satunya timus, gitu. Itu yang namanya organ kan terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel. Selnya itu dibuat efisiensi ketika puasa. Selnya itu bahasanya mereduksi radikal bebas, mereduksi sampah-sampah yang ada di sekitar. Dengan bahasa sederhananya, ketika Anda puasa, terjadi proses autofagi itu membuat selnya makin kuat, membuat selnya makin cerdas. Dia harapkan bisa mengenali yang namanya itu tadi, KTP kuman, KTP penyakit, bukan saudaranya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaturan makanan. Kita tahu, karena begini, bahwa yang namanya autoimun tadi, ketika dia menyerang diri sendiri, dia akan menghasilkan yang namanya peradangan. Ciri-ciri radang itu kalor, rumor, tumor, dolor. Ada panas di sana, ada merah di sana, ada bengkak di sana, ada nyeri di sana. Biasanya tolong ditelisi makanan apa yang bahasanya yang ketika dimakan kambuh kumatnya. Ketika peradangan nyeri misalnya, kok habis makan susu kok nyeri gitu, kok habis makan kacang-kacangan kok nyeri seperti itu, atau kalau lupus mukanya jadi bersing merah seperti itu. Telisik itu dulu. Yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga,
Eh, tadi bahwa sistem imun kita itu menyerang yang namanya diri sendiri sehingga menghasilkan peradangan. Maka gimana caranya supaya peradangan ini telisik tuh? Kita kurang garam atau kelebihan garam. Karena kita tahu bahwa garam dibutuhkan di dalam tubuh kita itu cuma sekitar ya 1 sendok teh. Itu garam. Yang kedua, gula. Kenapa gula? Gula dibutuhkan tubuh kita itu kan 2 sendok makan. Tapi hari ini kita kan konsumsi gulanya banyak kan, terutama rafinasi gula. Itu. Rafinasi gula yang pertama. Yang kedua, karbohidrat terlalu tinggi. Tubuh kita itu ketika masuk karbohidrat ketika masuk di dalam tubuh kan dirubah jadi glukosa untuk dijadikan energi. Jangan-jangan itu kebanyakan. Tuh. Maka kenapa tadi di awal suruh puasa. Berikutnya adalah air. Gini, bahwa nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, jadi proses penyerapan dalam proses tubuh kita bertumbuh dan berkembang itu adalah nutrisi yang baik, kualitas nutrisi yang baik. Tapi kualitas nutrisi yang baik ini dapat dihantarkan ke seluruh sel kalau pengangkutnya yang namanya darah itu bagus. Nah, darah itu kan terdiri dari plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah itu hampir terdiri dari 92 air. Artinya apa? Tolong perhatikan airnya. Kalau normal kan 8-10 gelas. Tinggal dilihat aktivitasnya, dilihat umurnya dan lain sebagainya. Cukup nggak penderita klien ini ketika bicara soal air setiap hari dalam tubuh? Berikutnya, kecukupan nggak vitamin A, vitamin B, dan vitamin D? Kita tahu bahwa vitamin A, B, C, D. Kita tahu bahwa vitamin A, vitamin C, vitamin B itu banyak di sayur-sayuran yang berwarna hijau, termasuk zat gizi. Kenapa sih begitu? Karena proses pembuatan, misalnya proses mekanisme regenerasi kan dibutuhkan itu. Itu cukup gak vitamin dan mineral? Yang berikutnya vitamin D. Vitamin D kan kalau tadi sumbernya dari sayur-sayuran dan buah. Vitamin C dibutuhkan dalam dihasilkan oleh sinar matahari. Yang namanya sinar matahari ketika kita terpapar gelombang pendek ya sinar matahari dari jam 9 sampai jam 10 imun kita meningkat. Ketika kita terpapar gelombang panjangnya sinar matahari dari jam 11 sampai sore misalnya seperti itu, maka kita terpapar gelombang panjang, imun kita jangan-jangan kekurangan vitamin D atau kelebihan vitamin D. Bisa diukur, bisa. Tapi kalau mau coba ya sudah. Kalau dia misalnya hiperreaktif berarti jangan-jangan imunnya tekan, disupresi. Kalau misalnya ada sesuatu kan ada obat yang imunosupresan. Kalau ini imunosupresannya pakai gelombang panjangnya sinar matahari. Gitu. Kenapa harus vitamin A, vitamin C sama vitamin B begitu? A, C, B itu untuk mengurangi yang namanya peradangan. Gitu. Makan sesuai kebutuhan, berikutnya seperti itu. Kalau sesuai kebutuhan, ya dibutuhkan. Karena hari ini kan kita maka pelajari nutrisinya. Mulai dari sumber makanannya, cara penyajiannya, kemudian kapan waktu dimakan, kemudian berapa jumlahnya. Kita harus Anda paham. Gitu. Nanti pelajari berikutnya. Berikutnya untuk obat herbalnya minum yang namanya omega 3 sama kunyit. Kunyit itu pelancar darah tapi juga dia anti peradangan, antibiotik juga. Menyehatkan yang namanya perut. Seperti itu. Bekamnya gimana? Bekamnya fokus pada peningkatan hormon endorfin sama peningkatan zat aktif yang namanya nitrit oksid. Gimana cara bekamnya? Ikuti pelatihan bekam sehat karena di dalamnya bicara tentang mekanisme kerja bekam. Ingat,
fokus pada esensinya, jangan fokus pada metodenya. Fokus pada mekanisme kerja bekam, bukan pada titik bekamnya. Saran saya begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.